pilkada serentak ini menjadikan Indonesia negara dengan salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia. Namun ternyata pilkada serentak bukan hanya pernah dilakukan di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain. Dari benua Amerika, Brazil memulai pilkada serentaknya pada 5 Oktober 2014. Pilkada serentak untuk memilih presiden, gubernur, dan anggota legislatif. Ada 11 calon presiden, ada 166 calon gubernur, dan lebih dari 6.000 calon anggota legislatif yang memperebutkan kursi dalam pilkada serentak ini. Uniknya pilkada di Brazil, warga yang berusia 16 hingga 18 tahun tidak wajib memberikan suara mereka. Warga yang wajib memberikan suara adalah yang berusia 18 hingga 70 tahun. Nah, warga yang wajib mengikuti pilkada serentak ini, kalau tidak memberikan suara, akan terkena sanksi denda dan tidak mendapatkan paspor. Selain Brazil, negara lain yang pernah melangsungkan pilkada serentak adalah Hongaria. Di Hongaria, pilkada serentak dilangsungkan pada 12 Oktober 2015. Jumlah kandidat wali kotanya cukup fantastis. Ada 8.142 kandidat wali kota yang memperebutkan kursi di 3.177 kota yang ada di Hongaria. Pilkada serentak dengan cakupan nasional pertama kali berlangsung di Indonesia pada 9 Desember 2015. Saat itu diikuti 265 daerah. Ini terdiri dari 9 provinsi, 36 kota, dan 226 kabupaten. Jauh lebih besar dari Pilkada serentak 2017 yang diikuti 101 daerah. Terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Indonesia dapat melangsungkan pilkada serentak sepenuhnya pada tahun 2027. Pemilihan umum akan berlangsung di 548 daerah di seluruh Indonesia. Mari kita sukseskan pilkada serentak demi kemajuan demokrasi yang utuh di Indonesia. Saudara, sejumlah insiden terjadi sepanjang pemungutan suara Pilkada Jakarta kemarin. Mulai dari keributan warga yang kesulitan menyalurkan suara hingga puluhan warga yang tidak mendapatkan hak pilih mereka. Ini adalah video amatir yang beredar di sejumlah sosial media. Keributan disebut-sebut terjadi di TPS 54 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Warga yang hendak memberikan hak suara tidak diperbolehkan karena hanya menunjukkan nomor online DPT. Panitia pengawas dan polisi pun akhirnya turun tangan. Kepada sejumlah wartawan, Kapolsek Kelapa Gading membenarkan keributan sudah bisa ditengahi. Situasi di TPS 54 kondusif. 5 warga itu dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah petugas DPT melakukan pengecekan, mereka memang terdaftar dalam DPT. Kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Argo Wiono. Di Cilincing, Jakarta Utara lain lagi. Sejumlah warga mendatangi kantor Kelurahan Sukapura. Mereka protes karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada kali ini. Mereka mengaku tidak tercantum di daftar pemilih tetap, padahal memiliki KTP DKI. Tadi kita nggak daftar, tapi kita disikan warga sini. Punya KTP, kakak kita bawa. Dengan bahasa tadi, yang belum dapat undangan katanya jam 12 akan datang katanya. Ternyata sesudah kita nyampe jam 12, bahasanya nggak ada. Nggak beres juga ya, soalnya kita kan semua kan wajib milih ya. Kenapa kok habis gitu loh, kenapa nggak bisa gitu loh. Kan kita kecewa juga loh Pak, kita kan wajib milih kan. Ketua KPPS tak bisa berbuat apa-apa dengan alasan surat suara tambahan sudah habis. KPPS hanya mengikuti peraturan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kalau di KPU manifest dikali 2,5% Pak. Ditambah tadi 20 yang DPTB. Dapat pemilih tambahan. Nah, kalau seandainya memang surat suara itu habis di TPS, kami juga nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Gagal menemui petugas kelurahan yang sedang libur, warga akhirnya membubarkan diri. Mereka hanya berharap tidak ada rekayasa atau kecurangan dalam Pilkada Jakarta kali ini. Tim Liputan Kompas TV.
Tidak hanya menjadi tuan rumah bagi warganya sendiri, Provinsi DKI Jakarta pun menjadi tempat mengadu nasib bagi jutaan warga di kawasan Jabodetabek. Denyut nadi Jakarta mempengaruhi hidup keseharian mereka, baik yang tinggal di ibu kota maupun yang rela menempuh perjalanan yang panjang pulang pergi ke Jakarta setiap harinya. Maka tak heran jika momen pilkada di DKI Jakarta kali ini turut memancing mereka untuk bereaksi. Waktu belum menunjukkan pukul 6 pagi. Namun Nurisa Hidayati telah bersiap untuk pergi. Bangun sebelum subuh menjelang adalah makanan sehari-hari yang ia hadapi sebagai pekerja di ibu kota. Nuri tinggal di perumahan daerah Ciater di Tangerang Selatan, Banten. Itu sebabnya ia harus bersiap-siap lebih awal agar dapat tiba di tempat kerja tepat waktu. Naik kereta jadi pilihannya sehari-hari. Rumahku kan di BSD Tangerang Selatan ya, sedangkan kantor aku tuh di daerah Palmerah Senayan. Jadi butuh waktu sekitar 1 jam lah kurang lebih untuk bisa sampai ke kantor. Dari rumah biasanya aku naik motor ke stasiun dulu itu sekitar 10-15 menit. Habis itu naik kereta ya sekitar 40 menit, itu pun kalau misalnya keretanya on time sih kayak gitu. Kereta karena rata-rata orang Tangerang sendiri banyaknya kerja di Jakarta. Jadi kalau misalnya berangkat pagi sekitar jam 7 tuh kalau naik kereta itu udah pasti pas banget untuk kita gerak aja. Itu tuh udah susah banget di dalam kereta gitu sih. Dari pagi hingga sore menjelang, Nuri dan ratusan ribu warga luar Jakarta menggantungkan hidup di belantara ibu kota. Maka tak heran, Pilkada DKI Jakarta pun tak luput dari perhatiannya. Sayangnya, identitasnya sebagai warga Tangerang membuatnya tak bisa berpartisipasi di pemilihan pemimpin ibu kota. Pengen banget rasanya ikut nyoblos, terutama sekarang lagi heboh-hebohnya kan tiga calon ini, jadi pengen ikut kasih suara mereka kayak gitu. Ya setidaknya pengen ngelihat Jakarta tempat aku kerja tuh jadi kota yang lebih baik, lebih nyaman, lebih praktis kemana-mana gitu sih. Nuri bukanlah satu-satunya warga luar Jakarta yang ingin berpartisipasi di Pilkada Jakarta. Iya sih, walaupun gimana kan aktivitas saya kan di Jakarta ya. Tentu saya juga punya kepentingan secara tidak langsung. Saya juga di Bekasinya pinggiran, jadi bordernya itu. Jadi pasti akan milih, kalau akan milih saya KTP DKI Jakarta. Kevin dan rekan-rekannya saat ini duduk di bangku SLTA. Ini adalah kesempatan pertama bagi Kevin untuk bisa menyumbangkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Sebagai pemilih pemula, Kevin dan teman-temannya mengaku bersemangat untuk ikut pencoblosan. Ini pertama kali saya milih ya untuk 2017 ini, terus antusias banget sih sama ini Kak. Udah ada persiapan-persiapan misalnya nyari tahu visi misi dan program kerjanya? Untuk nyari tahu sih ya, nonton debat gitu, terus lihat-lihat di sosmed juga, kayak gitu sih. Udah nentuin pilihan buat besok? Udah sih. Meskipun sebagian masih dilanda kebingungan. Ada, karena menurut aku kurang informasi awalnya gara-gara aku pikir bakal ada sosialisasi yang datang ke sekolah atau misalnya dikasih tahu lebih rinci gitu kan, buat pemilih pemula kan lumayan ikut partisipasinya. Kayak datang ke sekolah gitu, tapi belum ada. Jadi aku dengar dari informasi yang ada di internet sama di TV doang sama teman-teman aja. Euforia Pilkada DKI Jakarta bukanlah untuk dinikmati semata. Siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih, tentunya juga harus bersikap waspada dan bijaksana. Karena kebijakan mereka kelak bukan hanya bagi mereka yang akan memiliki hak suara dalam pilkada, tetapi juga bagi Nuri dan mereka warga pinggiran kota yang berpacu dengan ritme ibu kota. Tim Liputan Kompas TV. Bukan hanya Jakarta yang melangsungkan pilkada kemarin, tapi ada 100 daerah lainnya. Salah satunya yang cukup seru untuk dilihat
adalah Banten. Kedua pasangan calon yang maju di Pilkada Banten sama-sama sudah mengklaim keunggulan mereka dalam Pilkada. Siapa yang sebenarnya menerima mandat dari warga Banten? Kami akan ulas usai jeda.